62150275. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya dengan menunjang tugas UAS Neuroscience anak usia dini yang berjudul Konsep Pembelajaran Berbasis Otak menurut Erik Jensen, Pendidikan Anak Usia Dini, dengan dosen pengampu Ibu Hoiria MPD. Berikut PowerPoint-nya. Biografi Erik Jensen, seorang mantan guru dan saat ini merupakan anggota International Society for Neuroscience, telah mengajar semua tingkat pendidikan, sejak SD hingga universitas, dan sekarang menyelesaikan PhD-nya dalam mengembangkan program pembelajaran dan peningkatan fungsi otak untuk remaja yang pertama kali di Amerika Serikat, dan berhasil menghasilkan 50.000 tamatan siswa. Beliau mendirikan The Learning Brain Expo dan telah melatih para pendidik dan trainee dalam bidang ini selama 25 tahun. James terdaftar dalam Who's Worldwide dan sangat berkomitmen dalam mengembangkan cara belajar yang positif, signifikan, bertahan lama bagi seluruh dunia. Riwayat pendidikan James. Pada tahun 1967, Jensen menempuh pendidikan di California Public School, Great Sun Clem High, CA. Kemudian James melanjutkan pendidikannya di San Diego State University, BA English with Distinction, dilakukan pada tahun 1972. MA Organization Development Fielding Grade Univ pada tahun 2009, dan pada tahun 2014 menyelesaikan pendidikan di PhD Human Development Fielding Grade Univ. Pembelajaran berbasis otak menurut Erik Jensen. Pembelajaran berbasis otak adalah pembelajaran yang diselaraskan dengan cara otak yang didesain secara alamiah. Untuk belajar, pembelajaran berbasis otak didasarkan pada disiplin-disiplin ilmu syaraf, biologi, psikologi, pemahaman tentang hubungan antara pembelajar dan otak, kini mengantarkan pada peran emosi, pola pemaknaan, lingkungan, ritme tubuh dan sikap, stres, trauma, penilaian, musik gerak, gender, dan penggayaan. Saat proses pembelajaran berbasis otak atau brain-based learning itu terjadi, pembelajaran cenderung akan memahami subjek materi dengan lebih baik dan merasa lebih terhubung secara relevan dengan materi tersebut. B. Termotivasi secara inklusif. Dan C. Menikmati proses belajar yang dilalui. D. Merasa lebih kompeten. E. Menjadi lebih tertarik pada subjek materi. F. Memiliki keinginan untuk mengulang kembali pembelajaran yang sudah dilakukan. G. Meningkatkan subjek materi lebih lama. H. Mampu untuk menggeneralisasikan pembelajaran secara produktif pada area-area tertentu yang lain. Konsep pembelajaran berbasis otak pada anak usia dini. Pembelajaran berbasis otak pada anak usia dini yaitu pada pelaksanaan pembelajaran harus membentuk dan membangun hubungan emosional yang diharapkan akan menjadi jembatan untuk pemberian pembelajaran yang mendalam. Kedua, terdapat relasi antara pembelajaran berbasis otak dan pembelajaran anak usia dini, yaitu penciptaan lingkungan belajar yang baik dapat mengoptimalkan tercapainya tujuan dari pembelajaran.
Implementasikan konsep pembelajaran berbasis otak. 1. Melibatkan anak dalam suatu pengalaman interaktif yang kompleks. Kedua, pembelajaran harus berpusat kepada anak, dan setiap anak harus menghadapi tantangan personal. Yang ketiga, memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan ceria. Ketiga elemen tersebut memiliki pengadaan atau kata kunci bagi dalam proses pembelajaran berbasis otak maupun pada model pembelajaran lainnya. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis otak menurut Eric Jones. Kelebihannya, pertama, memberikan sesuatu pemikiran baru tentang bagaimana otak bekerja. Yang kedua, memperhatikan kerja alamiah otak pembelajaran dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menciptakan iklim pembelajaran di mana pembelajaran dihormati dan didukung. Yang keempat, menghindari pemrograman terhadap kerja otak. Yang kelima, dapat menggunakan berbagai mode dalam proses pembelajaran. Kekurangannya, 1. Pendidikan Indonesia belum sepenuhnya mengetahui tentang teori pembelajaran berbasis otak. Kedua, memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk memahami atau mempelajari bagaimana otak bekerja. Yang ketiga, memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk menciptakan pembelajaran yang baik bagi otak. Yang keempat, memerlukan fasilitas yang memadai. Kesimpulannya, pembelajaran berbasis otak adalah pembelajaran yang diselaraskan dengan cara kerja otak yang didesain secara ilmiah untuk belajar. Kedua, pembelajaran ini mempertimbangkan sifat alamiah otak, bagaimana otak dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman, serta tidak terfokus pada ketentuan, tetapi lebih mengutamakan pada kesenangan dan kecintaan anak akan